apa aja sih yang mesti dilakukan ya waktu tadi kan kayak gitu ya kalau nggak salah nanya. Jadi yang mesti dilakukan itu simpel sih sebenarnya. Lu udah sebenarnya udah gap year, berarti kan lu ada banyak waktu kan sebenarnya. Lu nggak perlu masuk sekolah lagi, nggak perlu masuk jam 6:30 lagi, terus lu bisa belajar sesuka hati lu. Ibaratnya lu mau di jam ini lu pengen belajar matematika, belajar diferensial atau trigonometri, ya udah belajar gitu, fokusin gitu. Hai Eduholics, setelah tempat lagi nih di iPods ya. iPods, tapi pertama kali sih sebenarnya perkenalkan kalau kakak dari Educate sendiri, kita akan lakukan mungkin pod story ya yang memang lagi hits nih sebelumnya. Nah ini dengan saya sendiri dengan Kak Ulan. Nah kita ada kedatangan tamu dari LA-nya Indonesia. Ada yang tahu nggak di mana? Ada yang tahu nggak Kak? Nggak ada ya. Adik-adik semua ada yang tahu? Nggak ada ya. Kebetulan LA-nya di mana sih Kak? Lenteng Agung. Oh dah, Lenteng Agung. Ya ampun, deket banget dong. Ada siapa yang rumahnya di Lenteng Agung? Deket ya. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Dengan Kak siapa Kak? Boleh dengan perkenalkan diri. Kak panggil aja Apka. Abdul Karim dipanggilnya Kak Apka. Kak Apka, oke Kak Apka. Kak Apka sendiri sekarang kesibukannya lagi apa Kak? Sekarang ya biasa berkutat sama Google, tapi bukan googling cari yang enggak, tapi beriklan di Google ya untuk banyak bisnis lah, ibaratnya ada banyak bisnis. Wah, berarti benar-benar buat yang sekarang lagi hits banget ya, semua lagi bisnis, semua tuh menggunakan sekarang pakai online ya gitu. Jadi kalau dulu tuh kita mau beli makan tuh kita keliling-keliling dulu. Sekarang mah kalau kita mau makan tinggal cari aja di aplikasi, semuanya ketemu gampang banget ya. Sekarang zamannya ya kayak. Kalau Kak Apka sendiri boleh perkenalan Kak dari mungkin sejarah. Sekarang kan kerjanya di bagian mungkin yang website ya Kak ya, ataupun yang kita lebih kenal sekarang tuh digital marketing gitu ya Kak ya. Nah Kak Apka kuliahnya kalau boleh tahu jurusan apa dan gimana sih Kak pengalaman selama kuliahnya? Oke, jadi untuk kuliahnya sebenarnya nggak ada yang duga ya, ternyata gua dulu kuliahnya gak ada hubungannya sama sekali sama digital marketing, itu di Sastra Inggris Universitas Indonesia. Oh UI ya, Sastra Inggris. Inggris. Wah sekarang jadi ini di website ya kayak. Gak nyambung ya. Digital marketing loh ya. Padahal saya masuknya ke pemasaran mungkin ya kayak. Komunikasi bisa ya. Oke, itu buat adik-adik yang bisa jago-jago. Terus gimana Kak pengalaman selama kuliah gitu? Apa aja sih dipelajari dalam jurusan tersebut? Ya, jadi buat yang adik-adik yang mau masuk sastra Inggris itu jangan cuman mikir kalau bakal cuman belajar bahasa Inggris, belajar vocabulary, belajar grammar, terus ada tenses segala macam. Ternyata enggak. Awalnya gue emang mikirnya kayak gitu ya, bakal belajarnya gitu-gitu doang. Tapi ternyata pas udah masuk ke sana itu yang dipelajari juga ada dibagi dua apa ya berarti dua kelas besar, bukan dua kelas, prodi gitu ya, dua kategori. Kategori matkulnya nih. Ada matkul yang berkaitan sama tenses, sama vocabulary, ada yang berkaitan sama kebudayaannya. Jadi ada yang mulai dari kebudayaannya itu tentang kebudayaan Inggris di masa tempo dulu kayak gimana. Jadi kayak sejarah gitu ya? Sejarahnya. Jadi selain kita belajar tuh bukan sastra itu bukan hanya berupa teks gitu, tapi kita memang lebih ke histori juga ya? Historinya juga, terus kenapa ada orang kulit hitam segala macam, bahkan feminisme pun juga dipelajari. Iya benar-benar, itu masuknya sebenarnya ke sosiologi juga ya? Ada sosiologinya juga, macam-macam. Campur juga ibaratnya gitu. Jadi nggak cuma belajar murni tentang grammar segala macam, dan yang lebih seru ada ini juga, ada tentang kita belajar drama, bikin drama atau tentang storytelling tapi pakai bahasa Inggris. Oh, berarti kayak dongeng atau lebih ke dongeng ya? Iya, dongeng. Atau kalau saat ini tuh kalau adik-adik itu kayak main acting juga ya? Acting ya? Ada dramanya juga pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris, oke. Tapi itu berarti benar-benar penontonnya itu yang ngerti bahasa Inggris, yang nggak ngerti gimana Kak? Ada translate di bawah? Cuman mungkin yang nggak ngerti dia pakai gerak tubuhnya kan juga ngerti. Oke, body language ya. Dan itu bikin dramanya terus dijual tiketnya di
di teman-teman. Oh jadi kayak pentas seni ya, Bener-bener itu benar-benar di di kampus-kampus pentas, dan iya. itu yang diadakan biasanya jurusan gitu Tiap ya, jurusan, tiap iya, jurusan, fakultas yang diundang Fakultas, gitu. Oh itu berarti memang selain pembelajaran secara materi, kakak-kakak juga semua yang di UI itu diajarkan untuk bisa mengaplikasi ya Iya, ketika pembelajaran. aplikasikan bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya, jadi bukan hanya belajar aja selama perkuliahan. Iya. Kayak gitu ada. Jadi kalau misalnya pembelajaran nih, walaupun kalian mungkin judulnya aja sastra ya, jadi mau dia sastra UI atau mungkin ada yang Perancis ya kayak di Iya. UI juga ada kan. Ada Perancis. Sastra Belanda ada kak. Belanda ada. Kalau dari Kak Apka sendiri selama pengetahuan di sastra di UI itu jurusan sastra ada apa aja kak? Di sastra itu jadi di sastra itu kalau fakultas sastra ya berarti sebenarnya sih Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Nah itu ada yang jurusan sastra sama jurusan non sastra. Kalau yang sastranya itu contohnya ada sastra Indonesia itu udah pasti ya. Oke. Terus ada sastra Inggris, Jepang, Cina. Nah ini sastra Cina ini paling susah keluarnya nih. Oh, berarti yang lama ya, Itu lulus-lulusnya udah lama. kayak audisi apaan gitu. Jadi masuknya bisa sampai ratusan, keluarnya cuma puluhan gitu. Oh, terus tapi banyak yang DO atau gimana? Iya, DO banyak yang DO. Banyak Sastra juga Cina yang tuh DO. susah banget. Kenapa Tapi, ya kayak masih banyak yang minat di sastra Cina kalau menurut Kak Apka sendiri? Iya, soalnya walaupun banyak yang DO tapi sekalinya dia lulus itu banyak yang nyari gitu, nyari kerjanya Oke. segala macam. Peluang lebih kerjanya besar, kerjanya, tinggi. iya. Oke. Terus ada sastra Rusia, Perancis, Belanda, Arab, sastra Arab juga ada. Arab juga bagus tuh kerjanya, peluang kerjanya. Itu sih kemungkinan. Oh berarti tapi dari keseluruhan ini Kak kan tapi Kak kenapa sih Kak Apka tuh memilih jurusan sastra Inggris gitu daripada segitu banyaknya pilihan jurusan sastra, apa karena memang ngerasa wah jago nih di bahasa Inggris iya. gitu, kenapa nggak milih sastra Cina yang peluang kerjanya lebih besar Kak Apka? Iya, tadi sebenarnya ada kelewat tadi, Iya. sastra Jawa. Takut sastra Jawa. digebukin sama anak sastra Jawa teman-teman. Sastra Sorry. Jawa ada juga ya, Ada sastra Jawa, Jawa. ada Sastra Jawa. Arab ya juga Arab, ada. Jawa. Nah, Arab. tadi balik lagi ya ke pertanyaan kenapa pilih sastra Inggris enggak sastra Cina atau yang lain. Karena emang gua masuk itu kan awalnya gua anak IPA. Terus karena gap Di year SMA mana Kak? dari SMA 38. Wah SMA Lenteng. 38 mana adik-adik alumni SMA 38 nih ada kakak SMA alumni 38, UI. ya. Iya. Nah itu gap year waktu itu sempat gap year dan itu nggak belajar setahun itu nggak sempat belajar tentang rumus-rumus IPA jadi lupa tuh padahal dulunya anak IPA kan. Iya, bener. Ya udah akhirnya belajarnya masuk ke SBMPTN-nya waktu itu ambil yang rumpun soshum, terus rumpun soshum pilih lagi nih apa nih kira-kira. Dan gue ngerasa waktu itu gue nggak jago bahasa Inggris, tapi ini salah ya, jangan lihat dari yang bukan dari yang Jadi pelajaran ya mungkin Iya, ya buat evaluasi adik-adik iya, semua ya. bukan dilihat dari yang nggak bakatnya di mana gitu. Karena gue nggak bakatnya di bahasa Inggris, jadi gue ambil sastra Inggris. Biar bakat gitu. Biar jago bahasa Inggris ibaratnya biar nggak blon-blon banget lah ibaratnya bahasa Inggrisnya gitu. Tapi ya udah. Ya jadi bisa bayangin gue milih bahasa Inggris aja karena gue blow on bahasa Inggris gitu. Jadi apalagi kalau gue nyobanya Cina yang lebih susah dari bahasa Inggris. Okay. Lebih nggak itu lah nggak lulus mungkin. Jadi memang yang dipilih karena selain mungkin pikiran juga sastra Inggris juga nantinya juga lebih luas ya karena kan itu bahasa dunia ya kayak. Jadi kalau udah nguasain sastra Inggris itu juga kerja dimanapun di beranapun berada gitu pasti kan itu pasti sangat bermanfaat dan berguna banget ya kayak. Kalau dalam perkuliahan nih di sastra Inggris UI itu apa aja sih Kak kesulitan-kesulitan ketika belajar selama perkuliahan, entah dari materi apa dari kesulitan pembelajaran bagaimana tuh Kak? Pertama sih yang paling kelihatan itu emang vocabulary-nya ya. Jadi kadang ada setiap ada sesi pertemuan sama dosen tuh pasti ada apa ibaratnya vocabulary atau ibaratnya kata baru lah ibaratnya dalam bahasa Inggris yang harus kita catat dan kita emang harus hafalin istilah baru ibaratnya dan istilah-istilah itu emang jarang nongol di. Dan itu dulu juga belum hits kayak sekarang tuh ada gampang kamus di handphone ya. Iya. Dulu tuh kita benar-benar harus buat kamus satu-satu kan. Jadi kayak kuli bangunan mirip lah ibaratnya tas isi kalau kuli bangunan batu bata ini. Iya dan kamus bahasa Inggris kan segini semua Oxford ya yang dibawa benar-benar itu gitu. Dan itu mereka wajib kalau di UI wajib punya atau wajib punya dan bawa tiap hari. Tiap hari bawa gitu. Tapi nanti di penderitaan kayak gitu sih palingan di semester sampai semester 4 aja sih. Biasanya semester 5 setelah itu udah enak lah buat ngomong bahasa Inggris segala macam sama dosen. Jadi
itu biasanya dipaksa sama dosen itu di tahun kedua. Tahun kedua Untuk tuh vocab atau converse. Ngomongnya harus bahasa Inggris, nggak boleh pakai bahasa Indonesia walaupun masih ibaratnya kalau kita dengar suka bikin ketawa lah ibaratnya. Iya benar-benar. Apalagi yang sastra Jawa ya kayak kalau harus ngomong Jawa gitu. Apalagi Cina kan. Oh iya benar, Mandarin ya Cina iya, ya. Cina Mandarin sama gak sih Kak? Sama sih sebenarnya. Udah kayak film Jet Li gitu pas masuk kelas. Jackie Chan jadinya acting nanti. Kalau dari materi tadi tuh kesulitannya itu mungkin di tahun kedua ya, ketika harus mengaplikasikan ya dari vocab menjadi conversation juga. Terus dari kalau materi-materinya itu apa aja nih Kak? Materi pelajaran yang selama perkuliahan di sastra Inggris? Materinya itu ada yang paling berkesan itu sih sebenarnya ada fonetik fonologi ya. Oh apa tuh fonetik fonologi? Aku juga nggak tahu. Fonologi itu ibaratnya kayak ketika gue lupa tuh ada beberapa kata di dalam bahasa Inggris yang itu penyebutannya mirip kayak ship kapal, terus domba ada. Iya. Nah itu penyebutannya dari fonetik fonologi dikupas tuntas itu. Itu penyebutannya bedanya kayak gimana segala macam dan kita disuruh ada kalimat sentences itu emang ada banyak kalimat dan itu isinya dia punya homofon semua. Jadi mirip-mirip semua tuh. Nah itu kita suruh baca di depan dosennya. Oh jadi disebutin jadi A sama E-nya tuh harus ini ya. E-nya pun ada yang waktu kalau mungkin kalau sering-sering lihat di kamus itu kan ada tulisan kamus yang tulisannya. Itu kan ada kamus terus ada di bawahnya kayak ada huruf-huruf nggak jelasnya. Iya betul. Nah itu sebenarnya fonetik fonologi tentang tata cara bacanya gitu. Oke, itu gitu. Jadi kayak apa tuh namanya kayak greet ya sama ada lagi juga greeting sama greet baik beda kan beda. Ya. Nah itu beda ya. Gimana caranya tuh di fonetik fonologi. Iya, jadi benar-benar detail ya kayak. Iya. Terus ada apa lagi? Ada sosiolinguistik. Itu sosiolinguistik dosennya waktu itu itu baik banget sih sebenarnya tapi ya qadarullah sih. Jadi pas mau kita lulus meninggal gitu dosennya. Itu emang berkesan banget. Jadi berkesan dari segi dosennya sama berkesan juga dari pelajarannya dan di situ kita benar-benar dikupas tuntas tentang ini bahasa. Tapi bahasa Inggris itu dipakai di mana-mana itu beda. Di Singapura beda. Oh gitu. Kan ada logatnya beda-beda kayak gitu. Teknik Aksennya, atau aksennya beda. Bahkan cewek sama cowok pun beda sebenarnya. Bahasa Inggris. Itu dipelajari juga ya? Dipelajari. Oh, dipelajari. Kalau cewek itu biasanya kita lebih pakai kalau cewek biasanya teman-teman di Inggris tuh pakai hedging bahasanya. Hedging itu kayak ibaratnya menjaga perasaan orang, hedge. Jadi kayak dipagerin. Jadi nggak bisa langsung semuanya diomongin ya. Kalau cewek biasanya cenderung kayak gitu di Inggris. Karena perasaan nih cewek-cewek yang gue suka kayak gitu. Kalau cowok to the point gitu kan. Itu bedanya kok di Inggris di Inggris gitu nggak. Tapi kalau cowok ke cewek gimana Kang ngomongnya? Cowok ke cewek tetap biasanya sih. Harus gitu, tetap ada hedgingnya juga sama. Tetap to the point. Karena udah dalam menjiwainya di situ ya. Iya, jadi ibaratnya kalau jadi kalau misalnya diibaratkan cowok sama cewek sastra ngomongin ceweknya baper, cowoknya biasa aja gitu ya. Iya biasanya kalau di itu ya. Bahaya nih kalau sama anak sastra Inggris. Hati-hati nih yang perempuan nih. Jadi kalau di sosiolinguistik tuh biasanya kita suka nemuin gini kayak suka ada pertanyaan ulang. Lupa tuh istilah. Jadi kayak are you sleepy? Ya kan are you sleepy? Aren't you? Kayak gitu misalnya kayak gitu lah ibaratnya. Jadi cewek itu suka nanya ulang itu buat memastikan sekaligus menjaga perasaan atau segala macam. Enggak. Kalau cowoknya ya lu ngantuk udah gitu. Dan itu dipelajari ya di sastra Inggris ya. Mungkin kalau sekarang kita kan belajarnya mungkin yang selama ini awam itu kan bahasa Indonesia. Nah kalau di bahasa Indonesia kan nggak sedetail itu ya. Mungkin di sastra Indonesia juga mungkin ada yang mungkin detail. Nanti kita undang next ya Kak sastra Indonesia mungkin dari UI biar kita bisa lebih mungkin ada omongan bahasa-bahasa untuk dari biasanya jangan-jangan sastra Indonesia ini laki-lakinya yang bisa menjaga perasaan gitu. Bisa menjaga pujangga ya penulis ya kayak. Kalau misalnya dari waktu jadi mahasiswa nih Kak Apka sendiri nih dalam segi organisasi gitu ataupun memang dalam kan ada nih ya Kak istilah kuliah itu kita tuh mahasiswa kupu-kupu atau aktif ya. Jadi ada yang kuliah pulang atau memang
kuliah organisasi. Ada yang memang kan karena UI sendiri kan BEM-nya ini terkenal lah ya BEM-nya. Jadi kalau apa memang Kak Apka sendiri itu seperti apa tipikal yang mana nih kuliahnya gitu, dan menurut Kak Apka tuh kenapa Kak Apka memilih itu gitu. Jadi dulu waktu kuliah sih ada teman yang kunang-kunang gitu, kuliah nangkring. Nah itu ibaratnya dia kupu-kupu, kura-kura. Di sastra Inggris banyak tuh yang kunang-kunang. Tapi dia nangkring buat ngebahas tentang karya sastra. Jadi dia emang kita kalau mau pentas nanti mestinya gimana, bener. Drama. Tapi gue bukan di situ masalahnya. Jadi gue kurang banyak teman juga di anak sastra Inggris. Gue lebih ke kuda-kuda, alias kuliah dagang gitu. Jadi wirausaha ya. Iya, jadi kalau dulu teman-temannya yang lain demo, kalau gue jualan cangcimennya gitu pas lagi demo, ambil untung itu namanya ini ya, baca market ya kan. Atau danus kayak gitu, danus jual risol kayak gitu. Bener. Dulu waktu kuliah danus awal emang jualan kue gitu kan, terus makin semester berikutnya nyoba buka jualan kaos waktu itu, tapi di event kayak Jason Mraz. Dulu waktu itu sempat suksesnya di Laruku konser di GBK, terus kita jualan, alhamdulillah tuh dapat berapa juta gitu kan. Tapi pas Jason Mraz taunya ada Satpol PP kan, kabur kita. Ya udah gitu, habis itu buka empang lele juga pernah apalagi kan UI kan Depok ya. Depok ngesot dikit ke Bogor gitu, ke Parung kan. Parung tuh banyak empang lele gitu. Jadi ada kenalan di sana. Terus pernah juga jualan properti, jualin rumah kayak gitu kan. Terus akhirnya endingnya buka jasa translate ya, sebelum akhirnya jadi digital marketer. Jadi udah berkutat di dunia bisnis lah ya, dikatakan ya kayak buat bayar kuliah gitu. Bisa nih emang, tapi emang di ketika kita jadi mahasiswa tuh banyak hal-hal yang hal banyak dicoba, termasuk yang mungkin yang semakin nyari ini sengaja ada yang memang aktif organisasi, tujuannya memang dia kayak Kakak misalnya buat jualan, bisa biar marketnya, karena kan kalau lebih banyak kita kenal ya lebih enak ya Kak ngejualnya ya kayak. Jadi ibaratnya aktivitas kita selama jadi mahasiswa itu satu buat nyari jati diri ya. Iya betul. Walaupun kata orang-orang sih banyak nyari jati dirinya di SMA, tapi di kuliah juga lebih banyak gitu. Terus nyari relasi, nyari pengalaman, nyari ilmu, dan relasi itu penting karena relasi kalau ada yang cuman kuliah doang terus kuliah pulang kayak gitu, bukan nyalahin ya, cuman kadang biasanya kayak gitu malah kurang relasi. Kadang ketika kita lulus karena kurang relasi itu malah jadi lebih susah mau ngapain nih setelah lulus kuliah. Juga ketika setelah lulus ya kan kita butuh baru kerasa tuh. Lebih berasa banget sih benar-benar. Jadi semakin kalau saran dari Kak Apka sendiri mungkin buat adik-adik yang saat ini kuliah atau memang mau lagi untuk kuliah, pokoknya cari teman, relasi ya, bangun hubungan sebanyak mungkin dengan orang-orang, apalagi kalau lihat orang-orang hebat, dosen-dosen hebat gitu, karena kita tujuannya setelah nanti bekerja ya nantinya itu terbangun dengan baik, dan kita juga tahu nih ya Kak kayak gitu pengalamannya. Nah kalau dari saya sendiri nih Kak dapat informasi akurat gitu, jadi ada salah seseorang yang mungkin ngefans sama Kak Apka itu nginfoin kalau Kak Apka sendiri memang kan tadi Kak Apka juga informasikan ke kami semua ya kalau sempat gap year nih 1 tahun. Nah untuk gap year 1 tahun ini kan banyak nih pasti adik-adik dan di luar sana, nggak Kak Apka doang ya yang ketika memilih gap year. Nah gimana sih cara ngebangun, lulusnya UI loh kan gap year nih, jadi nggak sia-sia gitu kasihan ya. Ada yang udah gap year tapi belum maksimal. Nah mungkin gimana caranya Kak Apka sendiri untuk bisa mempersiapkan, ngebangun ataupun ngejaga spirit, terus target semuanya itu biar bisa pas lagi untuk tes itu full power buat, dan akhirnya lulus gitu Kui. Apa sih yang Kak Apka lakukan ketika gap year? Jadi gua waktu itu di tahun 2011 ya. 2011 gue lulus SMA 38. Gue waktu itu nggak pede untuk ambil senam PTN nggak pede, salah strategi, akhirnya nggak keterima di mana-mana senam PTN. Terus senam PTN atau yang mungkin masih asing teman-teman dengar itu undangan ya ibaratnya. Jadi masuk tanpa tes, ternyata salah undangan.
undangan. Salah milih ya. Iya, salah milih. Kayaknya ketinggian apa terlalu apa Kak? Salah masuk undangan orang enggak bercanda. Jadi salah strategi dia pokoknya. Jadi strategi. Mestinya milihnya yang jadi undangan tuh harus ada strategi juga ya? Ada. Jadi nggak bisa asal pilih. Kayak nilai rapotnya bagus di mata pelajaran mana, ya udah ambil jurusan kuliahnya sesuai mata pelajaran yang bagus itu. Gua ambilnya waktu itu teknik mesin. Fisika gua itu masih ibaratnya rata-rata lah kok di antara teman-teman seangkatan. Sebenarnya nilai biologi yang di atas rata-rata gitu. Seandainya ngambil waktu itu mungkin kedokteran atau apa yang berkaitan sama biologi mungkin hasilnya beda gitu. Cuman ya waktu itu qadarullah ya. Nah, terus akhirnya SNMPTN gagal. Terus SBMPTN juga gagal karena ngedown itu SNMPTN. Oh, menarik banget nih, pasti banyak dialamin nih sama adik-adik nih. Nah, terus setelah itu saya ambil SIMAK UI. SIMAK UI, gue ambil SIMAK UI, ambil D3 waktu itu. Ada S1-nya juga. Jurusan tapi apa Kak? D3 itu manajemen informasi dan dokumen itu ada. Nah, IPA loh. IPA jadi manajemen informasi dan dokumen. Terus? Banyak yang ngira itu manajemen informasi dan dokumen itu kita bakal belajar manajemen dicampur sistem informasi sama belajar tentang dokumen-dokumen lah gitu. Tapi ternyata itu kearsipan. Jangan sampai salah ya. Data salah dengar ya? Tentang data arsip gitu berarti. Jadi gimana orang kita menyimpan data atau dokumen, manajemen informasi, dan gimana caranya biar dokumen itu gampang lagi untuk ditemukan dan diambil. Nah, itu kerjaannya D3 manajemen informasi dan dokumen. Itu gua di MID itu setahun aja karena emang nggak cocok ya waktu itu ya. Cocok. Tapi sempat lulus berarti ya di situ ya? Enggak, cuma setahun jalan doang. Terus gue ikutan tulis lagi SBMPTN di 2012. Nah, itu gap year-nya itu. Alhamdulillah lulus masuk sastra Inggris. Apa aja sih yang mesti dilakukan ya waktu tadi kan kayak gitu ya kalau nggak salah nanya. Jadi yang mesti dilakukan itu simple sih sebenarnya. Lu udah gap year. Berarti kan lu ada banyak waktu kan sebenarnya. Lu nggak perlu masuk sekolah lagi, nggak perlu masuk jam 6:30 lagi itu. Terus lu bisa belajar sesuka hati lu. Ibaratnya lu mau di jam ini lu pengen belajar matematika, belajar diferensial atau trigonometri, ya udah belajar gitu, fokusin gitu. Nah, terus bahkan gue saking fokusnya kan waktu itu gue udah masuk D3 ya. Iya. Jadi dosen lagi ngejelasin tentang waktu itu DDC kuliah gitu ya. Ya, kalau di manajemen informasi dan dokumen itu ada namanya DDC, the way decimal classification. Jadi kayak ngeklasifikasiin buku-buku untuk disimpan atau dokumen-dokumen untuk disimpan sesuai tata caranya gimana dari peraturan dari dunia. Nah, itu dosen lagi jelasin itu, gue di belakang buku kuliah itu sebenarnya ini buku buku ujian SBMPTN gitu. Jadi gue ngerjain soal satu matkul abis 30 soal, kelar 30 soal kayak gitu. Oh, jadi benar-benar justru karena kalian gap year gitu ya. Jadi peluang fokusnya lebih besar ya. Dan karena nggak ada gangguan-gangguan yang mungkin kan kalau sekolah full banget ya. Full. Udah gitu harus ngejar. Jadi ngebangunnya itu pun tetap harus optimis ya. Kalau di sekolah itu ibaratnya matematika, ya udah matematika aja, nggak boleh belajar yang lain di jam itu. Kalau di kuliah beda, kita buku SBMPTN dosennya ngelihat doang, slow aja gitu. Slow ya, santai. Yang penting nilai semesternya bagus nanti gitu, kayak bener. Gitu. Jadi kalau mungkin kalau saran gimana nih Kak? Saran buat adik-adik yang gap year mungkin biar lebih bisa tetap termotivasi untuk ujiannya nih di tahun depan. Sarannya sih jangan down, jangan gampang down. Selalu ada hikmah di setiap kejadian. Bener banget. Gue mungkin agak sedikit baru dapat jawabannya setelah gue masuk sastra Inggris ya. Karena di sastra Inggris itu gue ketemu teman gue yang mana dia anaknya seorang ya tokoh besar lah ibaratnya. Dan gue bisa dapat kerja dan akhirnya jadi seorang digital marketer. Terus ngotak-ngatik iklan Google segala macam, dan banyak orang ngontak gue sekarang untuk minta tolong untuk diiklanin bisnisnya itu karena diawali dari gue masuk sastra Inggris. Mungkin gue kalau berpikir dulu nggak masuk sastra Inggris beda ceritanya. Jadi mungkin teman-teman nanti bakal dapat jawabannya setelah beberapa tahun dari sekarang gitu. Yang penting jalanin aja, tetap positive thinking, jangan down, fokus sesuai target teman-teman, cita-citanya mau masuk mana gitu. Wah, keren banget sumpah ya. Jadi buat adik-adik tuh ingat, jadi setiap
kejadian tuh ada hikmah gitu Iya, ya yang ada bisa hikmahnya. diambil, dan hikmahnya nggak harus sekarang, nggak mungkin bisa nanti ketika Iya. udah ngejalin baru tahu manfaat-manfaat ataupun yang lainnya. Ini makasih banyak banget Siap. ya Kak Apka ya atas sharing-sharingnya buat Sukses adik-adik. terus buat adik-adiknya. Adik-adik yang buat persiapannya jangan sampai down persiapannya. Semoga nih IPODS dari kita kali ini ya dari Educate sendiri bisa memotivasi adik-adik semua maupun gap year ataupun yang sekarang lagi belajar, karena waktu kondisi sekarang juga seperti ini banyak waktu luang yang bisa kalian manfaatin untuk belajar. Mungkin itu sekian ya dari Kak Apka dan Thank you. dari Kaulan gitu. Kakak tunggu ditunggu untuk IPODS selanjutnya, dan kakak tunggu untuk tontonan IPODS selanjutnya. Jangan lupa klik notifikasinya, subscribe untuk EduStory-nya. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.